Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Bung Yuke sekarang. Bung Yuke, ini berhasil mengukir sejarah masuk ke Piala Dunia U17. Bukan keberuntungan, bukan juga karbitan. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim ini kemudian sampai ke titik hari ini, Bung Yuke? Ya, luar biasa ya. Tadi Pak Jaki sempat memberikan prolog bahwa mereka disiapkan sudah setahun lebih ya. Kalau saya mencatat dari bulan Juni 2024 itu pertama kali uji coba internasional sampai kemarin menjelang pertandingan pertama lawan Korea Selatan itu, kita sudah melaksanakan TC panjang dan juga pertandingan internasional sebanyak 19 game. Jadi artinya mereka ini udah memang dipersiapkan secara matang, dan thanks to PSSI yang memfasilitasi dengan full house ya, istilahnya hospitality-nya luar biasa, perhatian terhadap timnas luar biasa, sehingga memudahkan ya bagi tim manajemen timnas maupun juga tim pelatih dalam menyiapkan anak-anak. Jadi fokusnya udah lebih kepada hal-hal teknis saja, karena memang teknisnya sudah selesai gitu. Dan ini membuat mereka secara apa ya, kekompakan ya, terutama dari sisi pemain itu sudah terlihat ya, karena sudah setahun lebih, sudah menjalani pertandingan demi pertandingan, sudah banyak belajar. TC-nya nggak cuma di Indonesia, tapi juga di Asia, tapi juga di apa namanya di Asia, di Eropa juga ya Pak Zaki ya, sempat ya. Ya, Jadi memang tim ini luar biasa ya, artinya tidak sia-sia lah bahwa persiapan yang sudah dilakukan demikian panjang dan matang ini membuahkan hasil yang maksimal. Inilah yang memang harusnya dilakukan. Kalau tim usia muda, memang TC-nya harus berlama-lama ya, harus berlama-lama karena mereka tuh kompetisi domestiknya nggak apa ya, nggak minim. ajak, nggak reguler gitu. Iya. Agak Jadi minim ya. jadi butuh TC yang panjang, apalagi mereka masih muda ya, masih labil ya, kadang-kadang ups and down. Ini tugasnya dari tim manajemen, pelatih dan juga psikolog, ini nggak gampang banget nih untuk menyatukan mereka. Nah saya harap nih nanti diteruskan ya, kalau bisa Pak Jaki jangan lama-lama mereka liburnya Pak. Harus cepet-cepet di regroup lagi, karena kalau mereka udah kembali ke komunitas masyarakat mereka, ke lingkungan mereka, Iya. saya khawatir ya mereka jadi nggak disiplin lagi gitu. Ya maklum lah, namanya juga masih istilahnya masa remaja ya, Iya. masih labil gitu. Oke. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Baik, Bung Yuke, saya ingin Anda mengomentari, mungkin kita akan sambil putarkan Evandra ya sebagai top scorer. Kita tadi malam melihat ada gol yang mirip sekali dengan gol ketika penalti melawan Korea Selatan, sempat ditendang, ditahan, kemudian ditendang lagi dan masuk. Mungkin kita sama-sama saksikan. Ya, ini gol Korea Selatan ya, ditahan kemudian ditendang lagi. Ketika menghadapi Korea, Evandra itu nggak berani melihat kiper. Jadi dia sikat aja, dalam ayunan terakhirnya tuh dia nggak sempat lihat pergerakan kiper. Iya, Tapi mungkin yang ini lawannya Bung Yuke dia bisa lihat. dikomentari. Ini kan yang gol pertama Evandra tadi malam ya. Iya, ini tadi saya katakan dia tunggu pergerakan kiper karena dia Iya. berani lihat wajah kiper, sehingga ayunan terakhir kakinya tuh menunggu pergerakan kiper. Menunggu Ini kan pergerakan mentalnya kiper dia ya. berarti sudah percaya diri ya, dia sudah belajar dari kesalahan pertama Iya. ya ketika lawan Iya. Korea. Kita lihat sangat tenang, Betul, dia betul. liatin tuh kipernya tuh, dia liatin kipernya. Ini kan lawan Korea dia Betul. nggak berani lihat kiper dia. Tidak berani lihat kiper Persis, kalau Korea. Oke. persis, betul. Iya. Nah, ini Dan gol ini kedua juga ya. yang saya katakan tadi mirip sekali dengan penalti ya. Ya, ini Josh Holong ya yang passing bola ke Ya. Evandra ya. Ini kan Josh Yang Holong kasih juga assist. baru. Josh Holong ini kan juga baru kembali dari cedera ya Pak Zaki ya. Iya, Tapi Josh dia Holongnya nggak tetap- egois ya berarti Bung Yuke. Iya, dia tetap nggak kehilangan chemistry sama kawan-kawannya walaupun dia sempat absen ya dari tim ini beberapa waktu Iya. karena cedera gitu. Ini kan hebat ya, Iya. anak ini kedekatan emosional itu sudah sangat nyatu sekali gitu. Apa Jadi berarti seperti Bung Yuke keluarga yang ya. bisa dipelajari dari sini? Memang chemistry itu dibangun di lapangan atau seperti apa Bung Yuke? Kalau chemistry buat timnas usia muda itu dibangunnya di TC. Di TC ya. Iya. Di TC karena mereka lamanya di TC. Tadi saya katakan kalau di kompetisinya kan usia muda kan praktis kita hanya punya EPA, punya Suratin, yang Iya. boleh dibilang masih minim. Maka tadi bapaknya Goli Betul. bilang mereka dari kecil bermain di
di kompetisi swasta ya, di Liga Top Skor disebutin secara spesifik ya. Iya. Itu Evandre juga main di Liga Top Skor juga. Jadi kita punya, kebetulan saya yang kelola, jadi saya tahu persis anak-anak ini dari kecil. Mereka Iya. nggak ujuk-ujuk bisa masuk di timnas U17, loh. Mereka main di kompetisi itu dari usia 12 tahun. Iya. Jadi saya hafal Iya. betul anak-anak ini. Ya, itulah makanya kita harap dari keberhasilan ini PSSI bisa lebih baik lagi dalam menata kompetisi usia muda ke depan, karena U17 ini Piala Dunianya setiap tahun. Setiap tahun. Iya, betul. Jadi ini kan Betul. opportunity ya buat kita ya Pak Zaki ya. Iya, Sehingga betul. animo kompetisi ataupun animo anak-anak muda, pemain-pemain muda kita ke depannya itu semakin besar, karena harapan mereka bisa jadi pemain tim nasional di setiap tahun sampai 2029. Bayangkan. Bung Yuke, suaranya tidak terdengar. Betul. Itu bagus untuk sekali. lanjutannya. Untuk lanjutannya Iya. betul. Baik, Pak Zaki mungkin mau menanggapi ini kan. Saya tidak tahu sebenarnya target awalnya seperti apa, dan apakah setelah kemenangan tadi malam dan tiket untuk masuk ke Piala Dunia U17, apakah targetnya setelah ini terus meningkat atau seperti apa Pak Zaki? Jadi memang kami diberikan target oleh PSSI untuk lolos ke Piala Dunia, karena di penyisihan di Piala Asia ini kita melihat peluangnya cukup terbuka. Dengan format yang baru tentu saja kita punya peluang yang sangat besar. Oke, target setelah hari ini berarti apa? Nah, target setelah lulus Piala Dunia, setelah lolos Piala Dunia, target kita mencapai jenjang yang paling tinggi di Piala Asia, yang mungkin belum pernah dicapai sebelumnya. Finalkah Pak Zaki? Insya Allah. Insya Allah. Ini tidak berani bicara targetnya apa Pak Zaki targetnya? Untuk sementara perempat final dulu, menuju ke semifinal nanti. Ke semifinal. Oke, jadi hanya bicara target sementara semifinal berarti ya Pak Zaki? Betul, betul. Baik, saya ke Pak Muhammad lagi. Pak Muhammad, ini kan kalau kita bicara tentang anak-anak, tadi Pak Muhammad sempat katakan bahwa sudah 2 bulan ya tidak bertemu. Seperti apa sebenarnya kondisi mental anak-anak Goli terutama ketika bicara dengan Pak Muhammad? Apakah memang anak-anak itu cukup nyamankah berjauhan seperti ini? Atau seperti yang dikhawatirkan oleh Bung Yuke tadi, kalau kemudian kembali nanti akan susah lagi untuk menyesuaikan diri ke dalam? Iya, saya juga berharap sih anak-anak emang yang apa dikatakan Bung Yuke, emang mendingan jangan terlalu lama di rumah lah, mendingan tesnya lebih ini kan. Kalau tesnya kan jadi dia lebih terpantau ya, jadi tidur dari ininya lebih bagus kan, dari pola makan juga kan dijaga. Iya. Kalau di rumah kan kita ngerinya main sama teman-teman disamper, takutnya nongkrong yang gak jelas kan, kayak seperti itu. Lebih bagus kalau sudah pulang ya jangan lama-lama lah, kalau bisa kembali tesnya lagi gitu. Oke. Saya ingin membahas sedikit soal bagaimana mungkin ini kan mimpi semua anak laki-laki ya Pak Muhammad, bisa kemudian bermain bola, kemudian bisa bermain, apalagi Pak Muhammad punya anak yang memang sudah mulai dari usia yang sangat muda, kemudian sekarang bisa masuk ke U17, bukan sekedar masuk tetapi juga mengukir sejarah masuk ke Piala Dunia Pak Muhammad. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa untuk orang tua, apalagi untuk menemani, membersamai anak sekian belas tahun sampai ke titik ini. Nah, kalau mungkin bisa berbagi resep sedikit Pak Muhammad untuk anak-anak atau orang tua lain yang mungkin saat ini sedang menemani anak-anaknya senang bermain bola, tetapi kemudian itu kan perjalanan yang panjang ya Pak Muhammad, dan stamina orang tua juga mungkin diperlukan di sini. Iya, diperlukan. Ya intinya kita kalau mensupport anak jangan sampai separuh-separuh, setengah-setengah. Kalau bisa support terus kemanapun dia, seandainya latihan bola jauh apa tetap semangat, rajin latihan juga anak-anaknya. Pokoknya untuk orang tua, kita sebagai orang tua support terus kemanapun anak kita berlatih, bermain bola. Jangan ada kata pantang mundur dan menyerah gitu. Tapi kalau semangat terus. Tapi kalau Anda sendiri pernah tidak ada momen-momen Goli mungkin mogok latihan atau kemudian sempat mengalami kekalahan sehingga terus kemudian tidak mau bermain lagi? Apa yang Anda katakan kepada Goli? Kalau kita sih ya kadang-kadang suka pernah juga ada rasa jenuh ya, namanya anak-anak kan masih labil kadang. Ya kita kasih motivasi aja, kalau seandainya dia pada saat dalam pertandingan final maupun semifinal apa kalah, ya kita kasih motivasi buat kedepannya supaya main bolanya lebih bagus lagi, lebih semangat lagi.
lebih latihannya lebih rajin lagi, lebih giat dah gitu seperti itu. Oke, baik. Kita akan break dulu sejenak pemirsa. Kita akan kembali usai jeda komersial berikut. Tetaplah bersama NTV Prime.